Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tausiah singkat tentang 3 jenis hati manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudratan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu." Apa kata Rasulullah? Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan pada jasad itu. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan pada jasad itu. Itulah yang dinamakan dengan hati. Bapak Ibu rahimakumullah, semua yang berangkat dari hati akan masuk ke dalam hati, dan semua yang tak dimulai dari hati tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Dalam kitab Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyatakan ada 3 jenis hati manusia yang telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat atau hati yang bersih, yaitu hati orang-orang yang di dalamnya penuh dengan keimanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengerjakan segala perintah Allah dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi perbuatan maksiat serta tidak ada permusuhan di dalam hatinya. Maka hati orang yang bersih inilah nantinya yang akan selamat jika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dikatakan di dalam firman Allah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 yang artinya, ingatlah akan suatu hari tidak ada gunanya harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Orang-orang yang beriman kepada Allah tetapi masih bercampur kesyirikan di dalam hatinya. Ia beribadah kepada Allah tapi juga tidak pernah meninggalkan perbuatan maksiat. Di dalam hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, ria, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Sehingga orang yang mempunyai penyakit hati ini hidupnya tidak akan pernah tenang dan tentram. Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, di dalam hatinya ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan dia akan menerima azab yang pedih karena dia telah berdusta. Dan yang ketiga adalah qalbun mait, hati yang mati, yaitu hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepadanya, tidak taat, selalu berbuat maksiat, dan selalu mengikuti nafsu syahwatnya. Orang-orang yang seperti ini tidak tepat untuk dijadikan teman dekat, sebab bergaul dengannya akan meracuni hidup kita, dan bermajelis dengannya akan membuat kehancuran. Sebab orang-orang yang telah mati hatinya akan membuat keributan di muka bumi dan tidak akan pernah mau dinasihati tentang pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, mari kita tetap menjaga hati kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang mempunyai penyakit hati dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semoga kita menjadi orang-orang yang melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.